warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan yang luar biasa dalam kesempatan tertentu ketika saya berkunjung ke sini ya Pak Kades. Saya juga suka bertanya ke Pak Kades tuh, siapa yang punya ini begitu, yang punya kawasan pasir Kirisik ya di wilayah Buranteng ini. Ya, sering disampaikan oleh Pak Kades, ya beliau seorang yang memang punya kepedulian yang sangat tinggi ya untuk membangun desa dengan dinten gitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, syukurillah. Bagi kami yang tentu saja yakin dengan keputusan ketentuan takdir sareng qada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang kebetulan rupanya. Betul. Dengan izin Allah saat ini ketika tadi juga saya berkeliling di sekitar masjid, bagaimana ini masjid menjadi salah satu tonggak keberkahan yang insya Allah Allah akan berkahi kampung ini kan begitu. Upami sareng pandang mas sudah terbiasa saya ngobrol dan beliau juga seorang ustadz ajengan di sini. Kita akan sering mendengar dari ajengan kiai ya Pak Ustadz Khalis, bagaimana kita menyimak sebuah ayat dan firman Allah yang menyatakan andai kata penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Saya kira ayat ini sudah sama-sama kita yakini dan lagi saya yakin terbukti. Salah satunya adalah pasir Kirisik Buranteng ini bukti dari keberkahan yang Allah berikan. Apalagi pemilik lahan ini pemegang amanah tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa keren dari Quran itu khalifah sebenarnya. Dan khalifah itu jangan dipahami sebagai kekhilafahan seperti Turki Utsmani begitu berkuasa dalam sebuah negara. Bagi masyarakat atau para santri, kekhilafahan itu adalah sebuah mandat ya, semacam amanat ya Allah. Ya, kalaupun kita dikasih sejengkal tanah, 1 meter, 2 meter, apalagi sehektar, 10 hektar, itu tentu merupakan mandat ya Allah. Bagaimana kita mengelola itu semuanya. Jangan panjang-panjang pembukaannya. Ya, karena kita berjumpa ternyata Allah takdirkan ya. Punten orang nepangkeun heula atuh. Saha sareng Pak Haji teh? Pak Haji Mumu di dia sebagai apa pun teh? Pengajar. Sana adalah tentang ngalbetan merangkali santri. Mohon Pengajar. Ayah santri di dia teh. Ayah, santri. bukan ayah. Sabaraha? 15. Ayah 15 15 ayah. santri. Pamegat istri, Pamegat. sadayana pamegat putra semuanya. Iya. Levelnya apa saja Pak Haji Mumu? Level ini jenjang pendidikannya SD SMP. Baru SD SMP ya. Sekolahnya apa saya? Tak can namanya paket. Pakai. Atas. Ada atas ngiring ada paket. Pas saya lembaga nanti di Atas mohon. KBM-nya. Mohon. Atas. Ya, pusat kegiatan belajar masyarakat. Mohon sareng Pak Haji Mumu. Alhamdulillah. Biasa tepang dan sebelah kiri saya inilah yang tadi ditunggu-tunggu Bapak Haji Khalis. Punten. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peselami Pak Haji tadi dia. Alhamdulillah, terselami Pak. Di tahun sabaraha punten Pak Haji? Ngawitan buka teh 2016 dibuka nama. 2016. Satu acana emang tos aya di dia mau di 2013 panginten. 2013, 3 tahun kemudian 3 tahun ya. kemudian baru dibuka. Baru membuka ini. Iya. Apa yang mendasari atau mendorong Pak Khalis ini mendirikan di sini? Memang rencana buat wisata atau untuk yang lain? Sebetulnya untuk yang lain Pak, bukan untuk wisata. Awal berniat beli tanah di sini itu awalnya itu untuk
bikin kandang Kandang. peternakan. Bikin peternakan. Awalnya bikin peternakan. Setelah dibuka di cut and fill, ternyata alamnya sangat indah sekali, luar biasa. Jadi sayang kalau dibuat untuk komplek kandang gitu. Nah, di situ iya. Waktu itu 2013 itu sudah kenal dengan Pak Haji Endang. Belum. Oh, Pak Jendang belum menjabat, belum. Mohon. Pak Jendang belum. Ya, Pak Haji Endang tuh tahun berapa ngawitan? Di 2017. 2017 akhir ya. Tapi tadi ngawitan dibuka 2016, setahun kemudian ya, 2 tahun. Mulai berinteraksi dengan Pak Haji Endang. Mohon terus tina kandang teras jantan wisata itu kumaha jantan? Itu Pak jantan kumanya. Ya alhamdulillah berkah jantan Pak. Jantan awalnya pada damel kandang, setelah itu teh cios di damel kandang dialih fungsikan jantan tempat istirahat kawitna teh tempat istirahat keluarga. Oh, Nggak ada mau pila. anu di luhur. Mohon ada mau pila itu pila keluarga sebetulnya. Pila keluarga. Terus bercocok tanam palawija, jahe, jagung segala macam lah gitu kan. Nah, terus buat kolam renang, buat keluarga juga. Gitu, teh kapasitas cuma segitu teh cuma kangge kulawargi seluruh sama gitu kan. Mohon tacan, mohon terus gitu manawi. Tah saat eta pun bojo panginten UIT Eropa nyandak benih-benih bunga di Eropa teh. Di Eropa lingi atau napi naon? Ente wisata. Menuju bisa. Wisata nyandak bunga-bunga terus tanam di dia ya alhamdulillah langkung 2 hektar abi nanam bunga-bunga teh Pak. Bunga apa kan? Gantawisna ya macam krisan terus naon sih bunga-bunga. Dan tumbuh baik di sini. Bagus sekali tumbuhnya gitu. Bunga lili juga tumbuh, cuman ya musimnya nggak lama gitu kan kalau bunga lili. Nah itu teh banyak masukan karena banyak yang masuk ke lokasi ke komplek karena tahu di situ ada bunga. Jadi banyak yang selfie dari luar juga Pak. Itu banyak pengunjung masyarakat yang nengok ke sana. Terus diupload lah di media, banyak masukan-masukan juga di media untuk bisa dibuka untuk umum katanya gitu. Nah, saya dari situ tahun 2016 ya. Nah, masih 2015 waktu itu masih mikir-mikir sekitar 3 bulan lah mungkin. Dari situ ya diputuskan dibuka untuk umum. Itu waktu itu teh. Dengan fasilitas seadanya waktu itu. Alhamdulillah Januari pas tahun baru dibuka awal Januari 2017 berarti. 2016 Pak. 2016 awal 2016 iya, Januari. Iya, Januari dibuka itu tahun baru Pak waktu itu. Alhamdulillah animo masyarakat sangat luar biasa. Itu sampai pengunjung nggak ketahan Pak, penuh di sini. Macet. Nggak ketahan. Dan jalan sudah seperti ini. Iya. Terus di aspal. Atas. Seperti itu Pak Intan. Tapi lokasi salpita can seueur ya. Cacan Pak, masih kena nembe aya kolam sareng eta Pak Intan teleponan nembe eta. Cacan seueur eta mah da nuntut kan itu Pak Intan. Bertahap. Itu manawi. Alhamdulillah, masya Allah. Iya masih tahun sabaraha ngabitan ngabangun? Ngabangun teh tahun kapengker itu Pak 2020. Mohon 2020. Kapengker nuju ka di pertama kali mah teh can ya. Aha, teh can rengse. Ras nu kadua upin telepat, nu kadua upin katilu upin telepat tah sudah mulai. Katinggal lah aya kegiatan pembangunan. Itu buat apa? Buat masjid katanya ya. Dan nah, setahun kemudian nih baru saya melihat alhamdulillah. Terus jumeneng sana. Namanya lagi Al Mahmud kan. Ittihadul Ummah Al Mahmud. Ya, Ittihadul Ummah Al Mahmud. Al Mahmud teh nami sah. Nami almarhum pun Bapak. Oh pun Bapak. Mohon. Masya Allah. Luar biasa. Bermohon mudah-mudahan jantan wakaf Amin. almarhumnya. Masya Allah. Ittihadul Ummah. Kegiatanana naon wae teh? Kegiatan di dia panginten santri panginten pamisi hari-hari mah upami mingguanana nyandong pangaosan sholawat
tiap malam Sabtu Pak rutin. Malam Sabtu tadinya. Mohon malam Sabtu. Kamari. Mohon. Eta mah kanggo pameget malam Sabtu. Upami kanggo ibu-ibuna tiap Kemis kahiji panginten Kemis pertama di sasi Kamis kahiji Masehi. siang. Mohon siang mohon. Siang. 5.000 saat kampung ya. 5.000 sampai 6.000 yang Juta calon hadir. COVID. Satu aja Covid. Penuh. Upah aja digratiskan. Gratis kan anak. Sebenarnya anak motor kan tadinya. Motor mobil. Motor mobil rombongan. Motor rombongan. Wilayah Tasik Ciamis. Tos ya tadi kami buyak di teh. Luar biasa. Kamis pertama, kalau ibu-ibu siang ya. Mohon siang, mohon pagi. Kalau Sabtu, Sabtu. Bapak-bapak malam Sabtu, setiap pungi Sabtu. tiap Kemis Sabtu Setiap mohon. pungi Sabtu, kalau bapak-bapak. Sasihana ya bapak-bapak. Daya sesiana bapak-bapak. Oh, langsung Mohon setiap langsung malam setiap malam Sabtu. Sok sabaraha atau seru sumping. Seueur Pak sekitar 300 apa enten. Aya. Penuh we masjid mah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya santri tadi sabaraha ya. Aya 15 mah aktif teh. Namanya 15-nya. 15. SMP, SMA, Mohon, SD. SD SMP Pak. SD SMP SD, masih mohon. ya, dan dengan sistem PKBM ya. Ya, mohon. Dengan Salafiyah di dia Pak. Sistem paket salafiyah pengawasan. Nah, Pak Ustad pengawasan Dekat kuning. Sumber Safinatun Najah Jurumiyah. gitu. Mohon Akhlaknya. Pendidikan karakter. saudara-saudara akhlak yang paling utama. Insya Allah ya ini juga kan dengan akhlak lah Pak Khalis ini bisa membangun Alhamdulillah. lebih sangat sesuai dengan lingkungan yang Alhamdulillah. dibutuhkan. Alhamdulillah udah Ini bentuk Pak yayasan Kades ya? Kolan Udah bentuk yayasan. terus bentuk yayasan. Oh, yayasannya apa? Al Mahmud Pak. Oh, Yayasan Al Mahmud ini ya. Terus sudah berapa tahun ininya? Pesantren. Pesantren mah nembe Pak, nembe 5 sasihan. 65 saksi. Nembe 5 sasi. Tapi lembaga etana Yayasannya sanes program paketna sami. Memang sami nembe paket mah nembe ayeuna Pak. Nembe parita tahun ajaran ayeuna. Laras. Alebet nama. Nu kamari nama masih kena di kaditu kadieu kan masih kena di Biasa di dia. ayeuna di dieu mohon. Tos Paket nama. diajeng ke Mohon atas atas. yang izin Atas ya, mohon. di kabupaten kita insyaallah. Alhamdulillah berkah Pak. Boleh saya manggil Pak Ustadz Khalid. Bukan Ustaz saya Pak. Nah, enggak Ustadz itu kan kalau menurut saya punten tidak dilihatin peci penampilan, tapi bagaimana akhlak yang mencerminkan keagamaan itu sebenarnya dia Ustadz guru kita semuanya. Dan boleh ya Pak Khalis saya berguru ke Pak Khalis untuk melihat tatanan lingkungan seperti ini. Selain Pak Mahmud ya, namanya tadi Pak Mumu. Pak Mumu punten. Selain Pak Mumu masih aya nu ngeulang di dieu? Aya salapan Pak. Salapan. Ustad di dieu mohon ya salapan. Salapan. Sesana teu palih dia. Mohon Ustaz Mumu timbangan di linggih di dia di Durante. Kalabat mah kalabat Kabupaten Ciamis. Ciamis. Kabupaten Ciamis Sarang Nanti. Oh, Sareng Pahan. Mohon caket di ditu, caket bumi di ditu. Sareng Ustaz Mumu Mohon. ya. Caket eta nya, caket Suryalaya. Pak. Suryalaya. Mohon caket di dieu. teu miring kadinya ieu nama. Henteu Pak. Tarekat nama biasa. Ya. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Naksabandiyah mohon. Mohon insyaallah. Mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Nah, Pak Kades, aya pesan-pesan apa atau kesan apa dengan adanya komplek ini kan? Dan saya kira Pak Khalis ya bisa diperbanyak ya. Bukit-bukit di sini bisa dibuat model begini itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Mohon doanya. Saya ada rencana mau buat kampung sholawat. Kampung Sholawat Ya, di udah sini ada- ya, masih. udah 3 kali rapat saya dengan para ustadz di sini. Insya Allah ada tanah 2 hektar yang mau dijadikan kampung sholawat. Jadi Maksud kampung di situ ada perumahan. iya betul. Jadi saya jual semacam kapling. Perumahan. Saya jual kapling 10 minimal 10 tumbak per kapling. Tumbak itu 140 meter. Ya, per kapling itu 10 tumbak minimal.
jual kemarin itu ringnya antara 2 juta sampai 3 juta per batang, per tumbak ya. Nanti yang bangun mereka sendiri nanti para jamaah. Jadi ini dijualnya ke jamaah dengan aturan Kita juga boleh jadi boleh. Dengan Masih aturan hebat, karena harus ikut aturan di Al-Mahmud di sini. Gitu. Jadi nanti ada anaknya yang ikut ngaji di sini, harus ada ikut berjamaah segala macam kalau mau ikut gabung di Kampung Salawat. Rencana sebelah mana? Di depan, Pak, di dekat depan masjid di sini. jalan di seberang sana, Pak, di bawah. Sebelum masuk ke sini. Oh, yang sebelah Portal Pak, satu can portal luhurna. Oh, Pas pada Buat lebat portal, itu. tah paling luhur di dia. anu aya saung warung ka pura. Nah, warung eta, warung Paimat. Kantun eta unggul jadi pembebasan tah can. Oh. Kedah kenging lah eta. Eta kan kadituna teh 2 hektar nyambung kan Pak ku puteran almarhum. Tadinya. Eta 2 hektar teh. anu caket kanang hayam menuju di Saparanis kana aya mah. Saparantos Pak paling masih kena nempel kana kadi kan. di sini. Gerbang pisan. Pas gerbang Pak. Gerbang tapi paling dia paling Paling kiri. kanan Pak. Paling kanan sih ya, artinya rapet sareng iya. Rapat masih nempel sareng mohon iya. masih. Mung dihanapnya. Mohon jangan. Pinggir jalan Pak, pinggir jalan. Oh, pinggir jalan di sini. Insyaallah. Biasa kayak sagiri. Insya Jadi bebas bebas menentukan model, nanti dikasih model ada kalau nggak salah kemarin itu keputusan tuh 4 tipe rumahnya itu. Mau yang dari bambu boleh ada dikasih contohnya baru dari bambu, yang dari kayu ada nanti modelnya dari bambu. Mau yang rumah tembok separuh atasnya GRC dibuatkan juga tipenya. Tapi developernya tidak dia insya Allah. Bebas Pak. Oh, siapa saja Siapa boleh, saja. yang penting Ya, lihat bebas. tipe itu, Ya, ikut itu. tipe Nah, itu. ya. Cuman ikuti penginginan ikuti model tipenya dari sini gitu Pak. Jadi biar nggak semrawut gitu. Kalau dibebaskan kan nanti semrawut. Punten layoutnya, set plan-nya itu kalau biasa mah ngiblat. Oh iya, insya Allah. Diusahakan ngiblat lah. Ya, insya Allah. Dan jalan tuh nanti sudah ngiblat gitu kan. Iya. Tapi seperti kia istilahnya mau ke timur, mau ke sini, pokoknya ayah nu bagian ngiblat. Iya, Suppose. Salot ya, Bumi ada bumi itu kan kadang-kadang bumi na tepat itu sok nyarerong ya. Bumi terus kia pas kan raos ya kan. Ya, awal Pak. Ustaz ya seperti kia kan raos kan. Posisi kiblatnya Udah udah. tadi itu kaki. salah, mohon. Salah. Eta mah sakedik eta. Alhamdulillah. Ini saya rasa obrolan masih menarik dan mudah-mudahan ya saya juga tadi ke Pak Endang dengan izin Allah terus terang saja saya bahagia sekali berkenalan dengan Pak Kuwu. Berawal dari keinginan saya pribadi nih Pak Kholis ningali kondisi bangsa negara yang sangat luar biasa. Di satu sisi kita gembira pembangunan di mana-mana, tetapi kedaulatan ini sedikit demi sedikit sudah mulai tergerus kan. Karena lahan-lahan kita Ustaz dibeli oleh orang-orang yang kadang-kadang kita nggak tahu orang mana dia. Bukan tidak boleh orang asing tinggal di Indonesia mah enggak, tapi yang jangankan kemudian dikuasai. Nah itu. Kedaulatan kita hilang, mereka yang menguasai juga kekuasaan dan kepemimpinannya, sementara rakyat kita tidak mendapatkan apa-apa. Iya, betul. Saya kira kekhawatiran itu yang kemudian saya ngemut nih, Ustadz Mumu dan Ustadz Khalis, bagaimana Indonesia ini bisa terjaga, NKRI-nya, kemudian kedaulatannya, dan kesimpulan peribadasnya secara update desa yang paling Betul. benteng terakhir yang bisa diselamatkan itu kantun desa. Mohon. Tapi sekarang investor juga sudah merambah ke desa-desa. Parantos mohon. Lahan-lahan produktif terus dipeseran, ya. Lahan pangan malih mah, ya, kebun-kebun yang sangat produktif. Kemudian sawah-sawah produktif juga sudah banyak dikuasai. Bukan lagi ribuan hektar, puluhan ribu mungkin sudah. Ratusan ribu hektar ya, apalagi kalau menghitung seluruh Indonesia mah sudah jutaan hektar. Ya barangkali saya sebagai salah satu di antara yang sedang dapat amanah sami sareng Pak Kuwu mah
di Guranteng, abdi mah di Jawa Barat panginten. Salah sawios anggota DPD RI itu rada keung kapayun mah. Oh, nih Pak. Makanya sareng silaturahmi ku kieu teh alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Bingah pisan tiasa tepang sareng Pak Khalis. Seorang perintis yang sangat-sangat peduli dengan kondisi desa. Investasi di kota mah biasa ya. Nuhun. Investasi di desa kan kadang-kadang ngemut kadinya tuh Pak Holis. Gambling ya, Pak. Gambling ya. Ngemut kadinya tuh. Investasi di desa mah sok apalagi wisata gitu. Siapa yang mau wisata ke desa? Ya, itu. Tapi ternyata terakhir justru kami saja nih dengan adik-adik datang ke sini itu semuanya dalam konteks wisata sebenarnya. Justru kita wisata ke kampung, ke desa, ke sawah-sawah itu, ke gunung-gunung itu semakin indah ya dan semakin Alhamdulillah. menantang luar biasa. Masih sejuk Di di sini. kota mah kan udah panas, sudah hiruk-pikuk macam-macam. Barangkali gitu. Pak Endah, barangkali ada satu pesan atau kesan tersendiri nih dengan adanya pasir Kirisik ini di sini dan dicanangkan sebagai desa wisata ya, Ya. Pak Khalis. Ya. Dan saya berharap wisata religinya sudah ada, tinggal bagaimana dikemas menjadi lebih luas lagi dan lebih banyak lagi nanti. Nah, begitupun santrinya ya, pengumum mudah-mudahan. Ini bagian dari upaya mencerdaskan bangsa mulai dari desa. Ya. Insya Allah. Santrinya sesuai tidak? Di Tasik, Pak. Oh tidak, di Tasik. Masih kabupaten ya. Insya Allah dia nanti semakin Amin. banyak. Kedoana apa ku barangkali ada kesan tersendiri ya dengan adanya istilahnya tadi apa kampung salawat. Kampung Selawat ya. Kampung salawat. Bukit ya, Bukit Pasir Kirisik. Kirisik. Ya, Bukit Wisata Pasir Kirisik misalnya. Kumaha kan? Pertama ya Betul. Yes. pertama yang menurut kami Ini atas balik. Katanya putih nih. Kata. oh ya. Pertama saya amat sangat bersyukur dan berkesan ketika berkenalan dengan beliau yang punya konsen di bidang pengusaha 2017 namanya ya kenal. secara ini kapur ngopi di Pak Haji Holi, Pak Haji Numana. Nah, baru setelah saya menjabat kepala desa, saya lebih dekat dengan beliau dan ternyata beliau tidak hanya sekedar berpikir sebagai pengusaha, kepeduliannya juga terasa untuk masyarakat. Santuna setiap lebaran itu sudah biasa beliau lakukan, zakat yang dibagikan untuk duafa di Guranteng itu biasa. Bahkan beliau tuh pengusaha yang dekat dengan ulama, jadi saya tuh senang banget hadir pengusaha muslim taat di Guranteng. Karena kalau hanya sekedar ngobrol wisata mah mudah. Jadi bagaimana mereka mendirikan sebuah tempat wisata yang peduli dengan nilai-nilai moral keagamaan. Karena ketika ngobrolin wisata dulu masyarakat tuh asumsinya negatif. Sekarang kan dengan adanya Pasir Kirisik justru dibangun image itu sudah hilang. Bahkan berbondong-bondong anak-anak pengajian, pesantren ke Pasir Kirisik. Alhamdulillah sekarang image wisata itu sudah terkikis negatifnya dengan hadirnya Pasir Kirisik. Dan beliau tadi dari kandang, rumah, wisata, kemudian sekarang pesantren. Jadi Dan satu lagi kampung tadi. ya ada lagi nih kampung. Jadi inovasinya luar biasa. Jalan terus. Mudah-mudahan ini juga akan keberkahannya itu sampai ke pelosok kampung yang ada di Guranteng. Bahkan dari Guranteng buat Indonesia. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Keberkahan kan itu kita kan tidak bisa bergerak kemana terlalu jauh, tapi Allah pasti. Mana teraskan masih yang lain. Sekap, insya Allah. Jadi terakhir pengen hatur nuhun Pak Haji, Ustadz yang sudah bisa bersempat berkunjung silaturahim di Guranteng dan sudah membangun ini. Dan itulah saya senangnya tuh karena Guranteng sudah dikelilingi banyak masjid-masjid, banyak pengusaha-pengusaha yang kepedulian keagamaannya mungkin seperti Pak Haji lahir nanti di Guranteng. Jadi tidak hanya berpikir duniawi tapi bagaimana
beliau memikirkan ukhrawinya. Majelis sholawat yang setiap pekan Diangkat aja. dilakukan di sini. Ustaz kalau menghitung, saya tahu sendiri nih beliau mengundang terus kiai bagaimana. Banyak kebaikannya lah. Tapi yakin di saat pandemi ini walaupun terasa mungkin bagi beliau, tapi yakin beliau lebih banyak keberkahannya hari ini yang beliau rasakan. Amin, amin. Karena beliau pengusaha yang langsung berhadapan dengan pandemi ini, yang langsung tersentuh, rasanya beliau yang langsung berhubungan langsung gitu dampaknya. Tapi dengan beliau tetap eksis berdakwah lewat pengajian majelis. Berkah itu. Iya. Tidak Pertama mau tiasa ditinggal dina pemasukan pengeluaran. Iya. Tapi selalu baik insyaallah. Ini yang membuat saya semakin meyakini bahwa Pasir Gresik ini akan terus besar dengan berbagai konsekuensi. Mohon sekedap dari asalnya area ini terus dijama tadi. Sekali deui hayang pisan teras ngobrol sareng Pak Haji. Insyaallah panginten. Mudah-mudahan ya Pak Endang saya masih bisa berkunjung terus ke sini dan biasa penak saya Amin, Pak Haji amin, Malik. amin. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.